Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan nge video, dan video kali ini yang mau kuliah itu ada ini. Update, inilah alasan kenapa China dan negara asing tidak berani berperang dengan Indonesia. Wow. Kira-kira kenapa ya? Apa sih alasannya kok sampai nggak berani berperang dengan Indonesia? Why? Nah, sebelum kita putar ini video buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita putar dulu video kali ini. Let's go. Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Betul sekali. Tidak bisa ditawar-tawar. Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Sahabat bagi-bagi, rentetan kasus serta konflik acap kali menerpa Indonesia. Yes. Seruan perang pun pernah kita dapatkan, namun faktanya itu hanyalah ancaman belaka. Kita ambil contoh saja konflik Laut China Selatan, yang jelas-jelas ada China yang punya kekuatan besar, bahkan lebih besar dari Indonesia sekalipun. Yes. Konflik Laut China Selatan memang tak bisa dianggap sebagai konflik yang enteng, sebab banyak pihak yang terlibat. Mulai dari negara-negara di Asia Tenggara, China, hingga Amerika Serikat. Bahkan belum lama ini sempat terjadi ketegangan Malaysia dengan China karena alasan pelanggaran wilayah udara Malaysia, begitupun dengan Indonesia yang kedaulatannya seringkali diinjak-injak oleh Beijing. Menteri Luar Negeri Hishamuddin Hussein mengatakan Malaysia akan mengeluarkan nota protes diplomatik Donasi 16 pesawat China untuk menjelaskan pelanggaran wilayah udara dan kedaulatan Malaysia. Mereka seenaknya keluar masuk teritori Indonesia tanpa izin, bahkan mengklaim wilayah Indonesia sebagai wilayah mereka. Wah. Sungguh terlalu kan sobat sekalian. Namun tidak hanya China yang makin hari makin menantang Indonesia dengan sikap agresifnya itu, Indonesia juga kerap bersitegang dengan negeri jiran. Ada saja kasus membuat Indonesia tarik urat, yang teranyar, patok perbatasan Pulau Sebatik hilang 84 km. Tak sampai dengan Malaysia dan China, Israel pun pernah menantang Indonesia berperang. Benar sekali. Namun negara-negara itu tak berani berperang dengan kita, terlebih China yang jelas-jelas mengobok-obok Laut Natuna. Sepanjang Natuna selalu bermasalah ya. Malaysia pun juga sama seperti China, mereka tidak akan berani kepada Indonesia. Lantas mengapa demikian? Yes, apa alasannya? Sahabat bagi-bagi, kehebatan militer kita sudah tersohor sejak dulu. Bahkan Indonesia pernah dijuluki sebagai macan Asia karena kekuatan besarnya itu. Begitupun dengan sekarang, militer kita sangat disegani di kancah internasional. Kekuatan itulah yang menjadi modal utama Indonesia membentengi diri dari serangan asing. Seperti yang diungkap diplomat Singapura, Konsor Mahbubani, bahwasanya Indonesia memiliki pengaruh yang besar di kawasan. Bahkan ia mengatakan China perlu berhati-hati dalam mengambil tindakan pada Natuna yang jelas-jelas merupakan teritorial Indonesia. Ya kan? Sebab Indonesia punya kekuatan besar yang harus diwaspadai. Menurutnya, China memang negara besar, namun ia juga negara yang lemah. Perekonomian China boleh maju, namun untuk masalah sumber daya, mereka harus impor dari negara lain seperti Indonesia. Jadi otomatis untuk berperang dengan Indonesia, China harus berpikir 1000 kali, sebab Indonesia bisa dikatakan sumber energi untuk China sekaligus ladang investasi bernilai miliaran dolar. Benarkah sobat bagi-bagi? Sobat sekalian, jangan anggap remeh kekuatan Indonesia. Ingat, militer kita bahkan pernah mengalahkan militer negara lain saat terjadi konflik bertahun-tahun yang lalu. Bahkan militer Indonesia diakui oleh Amerika atas ketangguhannya, sebab setiap kali mereka latihan bersama, Amerika mengaku kewalahan dengan militer Indonesia. Dan jangan lupakan kalau Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia nggak bisa dihitung dengan jari. Jutaan jiwa rakyat Indonesia jelas siap berperang demi membela bangsa dan negara. Soal jiwa nasionalis, rakyat Indonesia juga tergolong memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Alasan yang rasional selain kekuatan militer yang begitu disegani, tentu karena rakyat Indonesia terbilang sangat banyak. Kita tentu ingat perjuangan Indonesia melawan penjajah saat Belanda pun sampai kewalahan. Itu berarti rakyat Indonesia memang pantang menyerah. Bisa dibayangkan jika saat ini ada negara yang berani melawan kita, otomatis rakyat tidak akan tinggal diam kan?
Jangan lupakan pula kalau Indonesia sudah membentuk komponen cadangan yang siap sedia diterjunkan Wow. dalam keadaan darurat. Sahabat bagi-bagi, tidak hanya rasa toleransi dan pantang menyerah Indonesia yang membuat asing tak berani macam-macam. Ingat, Indonesia merupakan negara yang bersahabat. Bahkan karena itu banyak negara yang bersedia membantu jika Indonesia sampai terusik. Seperti Rusia yang akan mengerahkan 100.000 angkatan udara untuk Wow. membantu Indonesia, disusul India yang berjanji akan membantu Indonesia dengan mengerahkan 30.000 angkatan lautnya, sampai Iran yang bersumpah akan menembakkan 30 roket dan senjata kimia berbahaya kepada musuh yang menyerang Indonesia. Gila. Dan itu hanya beberapa, bos. Jadi kalau nekat menyerang Indonesia mesti mikir ribuan kali ya. Nah sobat sekalian, Konsor Mahbubani pun menuturkan, Indonesia bisa lebih bahaya jika diusik terus-menerus. Apalagi soal kekuatan militer, Indonesia terus berupaya meningkatkannya. Bukan hal yang mustahil jika di tahun-tahun yang akan datang, Indonesia makin diperhitungkan. Dengan kekuatan sekarang ini saja Indonesia mampu membungkam lawannya, belum lagi di masa depan bukan? Itulah setidaknya alasan yang membuat negara asing tak mau berperang lawan Indonesia. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus dukung ini dengan subscribe Wah, channel ini dan ternyata nyalakan tombol cukup notifikasi berpengaruh ya. Wassalam. Wah. Kerjasama maritim ya, RI dengan itu. Nah teman-teman, itu dia ya alasan kenapa China dan negara asing gak berani gitu ya berperang dengan Indonesia. Cukup memuaskan alasannya guys. Apalagi tadi kalau mau berperang dengan Indonesia, nanti ada beberapa negara yang bakalan membantu Indonesia karena udah berjanji gitu ya. Ternyata juga tentara Indonesia nggak boleh diremehkan karena benar-benar keren banget sih menurut aku ya. Militer Indonesia tuh luar biasa banget, belum lagi rakyat yang dari Sabang sampai Merauke. Jadi harus berpikir. Tapi yang menurut aku yang bikin greget itu loh guys, itu loh yang masalah Natuna yang nggak pernah kelar-kelar. Kapan kelar coba masalah Pulau Natuna ini? Teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Baru like, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.